Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabatil tabi'in wa khulafa'il rasyidin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jannati dzul quwwatil jilani qaddasallahu sirrahu ثم إلى مصنف هذا الكتاب شيخ جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما في علومهم وفي الدار آمين ثم إلى أبي وأمي وزوجاتي وجميع أولادي وإلى جميع الطلاب في هذه المجلس الحمد لله لهم ولنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Izin untuk share. Sudah kelihatan? Belum terlihat. Iya, sampun. Ini 126. Ini. Nanti penjelasannya di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Wa yastaftunaka fin nisaa qulillahu yuftikum fihin wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisaa الذي لا تؤذونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم walillahi dan itu kepunyaan Allah ma adapun sesuatu bisa mawati yang ada di langit-langit ma dan sesuatu berarti yang ada di bumi. Orang mengira bahwa di langit itu kekayaannya enggak sebanyak di bumi. Orang mengira karena di sana itu hanya ada bintang-bintang. Padahal jangan dilupakan bahwa bumi kita ini termasuk salah satu bintang, salah satu planet yang kecil-kecil itu. Jadi kalau bumi kita ini merupakan salah satu dari elemen jagat, kalau di bumi ada kayak gitu, ya di sana kurang lebih ada kayak gitu itu. Maka kalau disebutkan di bumi itu milik Allah, di langit ya sebanyak miliaran kali yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah. Kalau di bumi ada emas, di langit juga ada emas. Karena dulu-dulunya bumi dan yang sana-sana itu asalnya adalah satu. Jadi kalau asalnya satu berarti ya kurang lebih sama. Dipecah-pecah ya hasilnya kandungannya, komposisinya kurang lebih ya sama. Wama dan sesuatu berarti yang ada di bumi. Berwujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu milikkan. Baik berupa milik, semuanya kepemilikan itu adalah milik Allah. Jadi kepemilikan mau punya berapa ratus ribu hektar di bumi, di luar Pulau Jawa dan sebagainya itu semuanya. Di bulan di kapling semuanya. Sertifikat semuanya. Yang hakiki semuanya itu adalah milik dari Allah. Soalnya kalau ditanya, lo kamu kok mengaku bahwa itu milik kamu itu historisnya bagaimana? Kami beli gini. Nah, kamu beli dari siapa? Dari itu. Nah, itu miliknya apa bukan? Nanti di ujung-ujung kapan? Kamu punya itu kapan? Sampai kepada kamu apa dulu pernah membuat tanah yang dari sini sampai sana sehingga itu menjadi milik kamu. Enggak tanggung jawab berarti. Jadi itu ya aku semu. Jadi secara kepemilikan hakiki adalah milik dari Allah Ta'ala. Dan bukti-bukti itu sampai manusia itu tidak mampu memiliki cara formal itu sampai sekarang. Siapa yang mau mengkapeling Jupiter? Siapa yang mau mengkapeling planet-planet yang lain? Siapa yang mau mengkapeling? Nah, manusia itu sampai nggak mampu untuk memiliki itu sampai nggak mampu karena saking banyaknya yang menjadi milik Allah. Ya, Masya Allah, gitu ya. Masya Allah. Manusia, Kanil sama dengan lalat butuh makan. Semut
butuh gula. Butuhnya seberapa sih semut itu? Nah, semuanya merasa. Ada orang nyari ikan, dapat teri, ambil, dapat ikan layur, diambil, dapat ikan patin, diambil, dapat ikan apa? Tapi begitu dikasih dapat ikan paus, nggak mampu mengambil, akhirnya dibiarkan atau dikembalikan. Kalau sudah nggak bisa menyeret ke dalam laut, ya sudah dibiarkan, tidak diambili. Jadi berarti apa? Makanan itu terlalu banyak juga manusia nggak sanggup. Karena menjadi ancaman, kebelekan makanan itu juga bahaya bagi manusia. Tapi bagi Allah sama sekali tidak. Makhluk dan makhluk, abidan dan hamba, semuanya makhluk-makhluk miliknya Allah. Hamba-hamba miliknya Allah. Walillahi ma fis sama. Jadi di dalam langit dan bumi itu isinya diantaranya kepemilikan makhluk kemudian hamba. Makana dan ada siapa Allah bikin syai'in terhadap segala sesuatu itu muhyitan meliputi terhadap segala sesuatu. Apanya yang meliputi ilman, baik itu ilmunya Allah itu, pengetahuannya Allah, sampai detail dan menyeluruh. Apa-apa tahu. Kalau manusia itu kamu itu apa-apa kok bisa. Itu sudah heran. Allah itu lebih apa-apa lagi dan lebihnya itu tidak seukur-ukur. Itu ya mestinya lebih takjub, lebih hebat. Saking hebatnya malah manusia nggak tahu. Jadi ini gimana sih? Mestinya ya menjadi sangat tahu, malah nggak tahu. Saking hebatnya malah nggak tahu. Ya, jadi ya keliru itu manusia. Waktu derajat dan kekuasaannya. Kekuasaannya juga menyeluruh. Allah. Kekuasaannya mulai dari kebutuhan kecil sampai kepada kebutuhan besar. Ya, gelundungkan, memutar-mutar terhadap benda-benda langit itu dibutuhkan tenaga yang luar biasa. Allah itu mampu dan itu dijalankan terus menerus. Itu kudratan. Alam nyajal artinya tidak henti-hentinya siapa Allah, itu mutasifan persifatan bidalika dengan hal tersebut. Artinya melekat dan terus menerus, tidak pernah berhenti, ya tidak pernah berhenti, terus menerus. Kalau manusia ya berhenti kemudian dimulai lagi, berhenti dimulai lagi. Titik 127. Wayastaftunaka dan pada meminta fatwa siapa mereka kepadamu Muhammad. Ayat lubuna artinya meminta siapa mereka minta dari kamu Muhammad al-fatwa akan fatwa. Fi nisa'i ay fi sya'nin nisa'i di dalam persoalan wanita. Ay miratihinna artinya pewarisan daripada nisa. Minta kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan bagaimana sih pewarisan daripada wanita itu. Soalnya kalau dulu pada zaman jahiliyah itu wanita itu nggak dapat warisan, malah diwaris wanita. Nah, oleh Islam diatur pewarisan itu. Ada kalanya dabil furud, ada kalanya dabil asobah, ada kalalah, terus ada yang mahjub, ada yang terus gitu.
Ya, itu diatur. Berapa bagiannya diatur. Kul katakanlah olehmu Muhammad lahum kepada orang-orang, ini rujuknya kepada alladzina gitu ya. Allahu adamun Allah itu yuftikum, memberi fatwa siapa Allah kepada kalian semuanya fihinna di dalam an-nisa. Wama dan sesuatu yutla yang dibacakan abama alaikum atas kalian semua fil kitabi di dalam kitab Al-Quran min ayatil mirasi dari ayat pewarisan. Jadi Allah itu sudah jelas di dalam ayat Al-Quran ini memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian daripada perempuan. Ini sudah jelas di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang sudah melahirkan ilmu namanya ilmu pewarisan. Apa namanya itu? Ilmu pewarisan. Ilmu ada mata kuliah yang namanya pewarisan itu ada. Dan itu kalau enggak pintar matematika ya pusing. Tapi dengan istilah-istilah yang digunakan, misalnya ada KPK, ada KPT, ini penting karena di sana itu istilahnya namanya asal masalah. Jadi tengah ada yang nomor 8 itu 268, 48 atau 24, maka dianggap asal masalahnya 24. Asal masalah itu apa? Atau KPK kalau istilah kita. Jadi itu sangat membantu. Wayubtikum. Jadi kemarin juga sudah kita bahas itu. Jadi ini juga tidak perlu diulang-ulang, nggak perlu. Fiyatama wayubtikum dan memberi fatwa siapa Allah kepada kalian semua dan lagi fiyataman nisa'i di dalam anak-anak yatim wanita. Demikian pula nasibnya anak-anak yatim tapi yang jenis wanita. Ini bagaimana? Allati yang latu tunah hunna yang tidak memenuhi siapa kalian hunna kepada nisa makan sesuatu kutiba yang tercatat ma itu artinya difardukan apa malah hunna untuk ya taman nisa. Jadi ada kecenderungan wali. Jadi kalau yataman nisa itu wanita-wanita yang masih menjadi yatim kan berarti dia belum bisa mengelola apalagi mengembangkan terhadap harta warisan. Gak ada kecenderungan yang namanya wali itu pengennya memperoleh dan soal tidak jujur, nyampur-nyampur hartanya dengan hartanya yatim wanita. Atau juga kalau itu misalnya ada akad pengembangan terhadap modal gitu, nanti hasilnya ada keuntungannya pembagiannya juga tidak mau adil. Nah, gitu-gitu. Ini dikritik ini di Quran. Guna mirasi dari pewarisan. Antar guna dan kepengen siapa kalian ayuhal aulia para wali antang kekuhuna jika menikahi siapa kalian semua guna kepada yataman nisa litima matihinna karena rendahnya derajat daripada yataman nisa. Jadi gini, kalian itu kalau dia itu punya peninggalan banyak,
Kalau dia itu layak untuk kamu nikahi, ini kemudian kamu kepengen menikahi, tetapi nikahnya tidak jujur, nikahnya itu tidak tulus, nikahnya itu semata-mata karena mau mencari terhadap harta bendanya dari anak yatim itu tadi, gitu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, Al-Quran dituduh aja gitu karena apa pretensinya atau ya itu bisa macam-macam. Ta'dhuluhunna dan eh, menelantarkan siapa kalian semua hunna kepada yataman nisa ayyatazawwajna. Menelantarkan itu menghalang-halangi. Ada juga pilihan, kamu menghalang-halangi kepada dia untuk menikah. Kamu halang-halangi. Kenapa? Ya kamu apabila dia menikah nanti harta bendanya itu menjadi lepas dari kamu, dikelola oleh orang lain sehingga kamu merasa rugi. Nah ini kasus-kasus kayak gini ini kan kasus-kasus real. Tam'an karena tamak bimirosihin warisan daripada yataman nisa. Yuktikum artinya memberi fatwa siapa Allah kepada kalian semua Allah taf'alu jika jangan berbuat sekalian semuanya hal wanita akan hal tersebut. Jadi oleh Allah itu kemudian dinasehati janganlah kamu itu berbuat seperti itu. Semuanya itu kan kendalinya itu ada di Allah. Harta benda juga miliknya Allah. Kalau begitu yang penting sebenarnya memahami di situ. Ya, kalau orang itu cakar-cakaran masalah harta, ini berarti dia itu belum paham bahwa harta itu sebenarnya miliknya Allah. Gitu. Ada orang yang rakus terhadap itu, kemudian jual bagian daripada tanahnya, laku 60 juta. Setelah laku, uang belum sampai dipakai, orangnya sakit, masuk sarjito. Ini kasus real, nggak sembuh-sembuh dan malah ICU. Habislah uang 60 juta, tapi dengan mengeluarkan uang segitu sembuh. Loh, sembuh. Uang segitu dikeluarkan sembuh. Masya Allah. Nah terus gimana? Sudah kehilangan harta, kemudian Allah itu mengambil harta itu mudahnya luar biasa. Mudah sekali. Luar biasa. Sakit, biayanya segitu, sembuh. Nah ini Masya Allah. Gitu. Sudah ceritanya sudah tidak enak. Kemudian sudah hilang lagi. Nah, ini kan ya sudah jatuh tertimpa tangga. Janganlah kamu mengerjakan kayak gitu-gitu itu jangan. Wal mustad'afina wa bil mustad'afina dan terhadap orang-orang yang lemah, asyigori yang kecil-kecil, anak-anak menal wildani dari anak-anak. Demikian pula kalau anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya juga punya harta benda. Antu'tuhum jika memberikan siapa kalian kepada mustad'afin hukukahum akan kakaknya mustad'afin. Kalian ini ya tunaikanlah hak-haknya mereka. Berlagak penguasa itu naikkan hak-haknya mereka. Nanti malah jadi jalan lempang, jalan terang, jalan enak. Waya murukum dan perintah siapa Allah kepada kalian semua antakumu jika melaksanakan siapa kalian semua lil yatama anak-anak yatim bil dengan jujur dengan adil terhadap anak-anak yatim kamu berusaha melakukan amanah itu dengan jujur bila adil artinya dengan adil bil mirasi baik di dalam pewarisan wal mahari dan mahar itu artinya untuk dikembangkan. Jadi untuk warisannya ini kamu tertibkan
batas-batasannya, hitungannya itu kalau itu misalnya dalam bentuk uang ya dibikinkan tabungan sendiri, jangan nyampur. Terus kemudian malam hari itu dikembangkan, modalnya itu dikembangkan. Kalau kamu mengembangkan ya ada aturannya, pokoknya misalnya dipakai untuk membiayai tanaman. Itu kan ada pupuknya, ada pengolahan tanah, ada menanam, ada merawat, pengobatan sampai kepada pengairan, kemudian panen. Nah itu ada bagian-bagiannya, jenisnya, statusnya kamu itu sebagai apa? Pemodal atau pekerja atau buruh, kan ada nya sendiri-sendiri. Wama taf'alu, dan ada pun sesuatu taf'alu yang pada mengerjakan siapa kalian semua min khairin, dari kebaikan, iku fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu karena ada siapa Allah bihi terhadap ma taf'alu itu aliman, maha mengetahui. Itu diamati oleh Allah, yang dikerjakan oleh manusia itu diamati. Allah maha mengetahui, fayujazikum, maka membalas siapa Allah kepada kalian semuanya bihi terhadap ma, dan nanti ada balasannya. Itu wa ini imra'atun khafat min ba'liha, dan jika seorang wanita atau istri, lafal imra'atun itu marfu'un, dirafa'kan fi'ilin dengan satu fi'il yufasirhu, yang menafsiri apa fi'ilhu akan marfu'. Wa ini imra'atun khafat, itu khafat khawatir apa imro'ah, ayat tawakoan, artinya terjadi siapa imro'ah, imbaliha, dari istrinya, dari suaminya imro'ah, zaujiha artinya suaminya imro'ah, nusyuz, dan akan nusyuz. Kalau seorang wanita mengkhawatirkan dirinya untuk terjerumus di dalam nusyuz, nusyuz itu adalah melarikan diri dari rumah tangga. Ya karena pasti ada masalah gitu ya. Kalau tidak ada masalah nggak ada nusyuz. Nah, ya nggak ada masalah, nggak ada nusyuz. Nusyuz itu dalam bahasa Jawanya namanya purek. Purek itu pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Nanti dulu itu ada masalah apa? Kalau dia terlibat nusyuz, nusyuz itu yang disalahkan wanitanya ya. Jangan dianggap bahwa pulang terus marah kemudian pulang. Ini kemudian hal itu nggak apa-apa. Itu tujuan daripada membangun rumah tangga tidak seperti itu. Nusyuzan tarafu'an, karena tarafu. Kenapa kok sampai perempuan nusyuz? Karena suaminya itu mentang-mentang tarafu. Nah, boleh jadi nusyuz karena suami lihat kepada imro'ah bitarki mudaja'atiha, dengan meninggalkan satu ranjang dengan imro'ah. Nah, harusnya satu ranjang, kemudian ini bisa ranjang. Ya minimal kan komunikasi itu jadi bermasalah seperti itu, enggak enak. Wataksiri, dan pembatasan nafaqatiha, di dalam nafkah dari imro'ah. Loh, kok nafkahnya itu jadi jadi segini, nggak asalnya segitu. Nah kalau gini kan nggak jalan itu. Nah ini namanya ada persoalan. Artinya
dalam agama kayak gitu itu juga diurai ya, dibahas ya. Kayak gitu itu dibahas. Artinya apa? Jadi laki-laki jangan mentang-mentang, jangan semena-mena. Nanti bisa berimbas kepada istrinya. Kemudian jangan untuk masalah nafkah itu yang wajar. Wajar itu artinya ya orang kebutuhannya supaya dipenuhi. Ya, perempuan juga jangan nuntut yang berlebih-lebih yang di luar kemampuan daripada laki-laki. Lalu seberapa? Wong lah orang di berapa-berapa kok habis. Ingat ya, boleh menghabiskan berapa-berapa itu boleh, tapi bertanggung jawab. Kira-kira terkonversi menjadi pahala apa enggak? Sekian banyaknya ternyata mengamburadul enggak ada pahalanya apa-apa. Nah itu ada hitungannya sendiri. Yang nyari ya gampang aja nyari. Maksudnya nyari urut kalau tetapi di yang lain yang mentakarubkan itu juga ada orientasinya. Kalau nggak berubah menjadi suatu pahala, nah itu ya nggak ada faedahnya kayak gitu. Itu yang namanya rumah tangga itu adalah masing-masing itu berusaha untuk menghidupkan lumbung amal supaya bisa memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Soalnya yang laki-laki nyari. Dan laki-laki itu sifatnya jangan memegang kesukaannya megang duit saja. Istrinya cuma nonton, setiap kali anu cuma minta. Ya kasihan sama istrinya kayak gitu ya coba. Itu serahkan saja sama istrinya, tetapi tanggung jawab itu dan bisa ditanya kenapanya itu bisa. Wong wanita itu senangnya memegang uang. Entah itu uangnya mau dibelanjakan atau tidak, bukan kok kalau sudah megang uang itu kemudian belanja harus habis itu enggak. Tapi khilqahnya atau tabiatnya itu adalah senang memegang uang. Maksudnya kalau laki-laki sukanya itu kerja untuk menghasilkan duit dan kalau duit itu sudah dihasilkan, memberi kepada istrinya itu kebahagiaan. Bukan bahagianya itu ngapa? Bukan bahagianya itu memegang uang sendiri saja lah, itu nggak jalan sirkulasi apa namanya tasaruf kayak gitu. Jangan dikira kayak gitu itu benar ya. Ini istri yang boros juga. Jadi pentingnya agama itu sebenarnya di situ. Jadi masa ya tubuh kayak gini saja mau diragati, nah gitu ya. Kan ada itu yang ke salon atau salon pas itu itu sekalian perawatan itu sampai jutaan misalnya. Nah untuk ya lihat-lihat lah. Kayak gitu terus kira-kira kalau sudah gitu terus semalam suntuk kuat dipakai untuk sholat malam oh semalam suntuk. Lah habis gitu cuma tidur saja itu lah tipologi apa kalau seperti itu. Ya silakan asalkan bisa bertanggung jawab itu loh ya. Bisa bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, semuanya itu ya ada tanggung jawabnya. Bina fakati hali. Watakiri bina fakotiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bitarki mudhaja'atiha wa taksiri bina fakati hali. Bugdiha karena bencinya libugdiha karena benci terhadap istri. Kenapa kok suami sampai berlaku seperti itu? Enggak suka sama istrinya. Mengapa enggak suka sama istrinya? Watumuki ainihi dan ini liar atau apa namanya? Ya, geladrah pandangannya
pandangannya ba'lun ila ajmala minha kepada yang lebih cantik minha dari imro'ah. Lihat yang lain itu kelihatan lebih cantik, lebih kemudian nyeleweng. Laki-lakinya jadi nyeleweng. Au i'radhan atau berpaling itu artinya tidak menghiraukan Anda dari imro'ah biwajihi dengan wajahnya ba'al, dengan wajahnya suami. Ini contoh-contoh perilaku suami. Terus gimana jalan keluarnya? Fala junaka, maka tidak ada dosa sama sekali alaihima atas keduanya suami istri itu ayyasolaka jika berbuat maslahah, berbuat baik, berdamai siapa suami istri, siapa ba'al wa imro'ah. Itu di dalam lafal ayyasolaha idgham mutai, adapun idgham ta yatta sholaka bil asli di dalam asalnya biswati di dalam shol. Tapi kiraatin dan itu dalam suatu bacaan yusliha min aslaka dari kata aslaka af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan wa huwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'ilat af'il la tuf'il aslaka yuslihu islahan muslahan wa huwa muslihun. Kalau ada orang namanya muslih itu orang yang suka damai. Bainahuma man aslaka, bainahuma antara suami istri sholaka para junalihim yasolaka bainahuma sulha akan suatu berdamainya. Bisa keduanya itu supaya dianjurkan berdamai. Damai bagaimana? Bilkismi di dalam pembagian wan nafakoti dan nafakoh. Jadi tadi itu kan punya apa ya? Punya bi anta terkalahu sayan telaban di bakai sohbati. Bilkismi di dalam giliran. Wan nafakoti dan nafakoh. Nafakohnya dirembuk lagi, dinormalkan lagi. Dinormalkan lagi upenono istri kamu beri nafkah ya anta teruka dengan jika meninggalkan siapa engkau lahu untuk lahu untuk fa'al lahu untuk coba siapa bi anta teruka dengan jika meninggalkan siapa imro'ah lahu untuk ba'al syai'an akan sesuatu tolaban demi mencari ribakai sohbati kepada kekalnya atau tetapnya pasangan. Jadi istri ini bisa mengalah sedikit, jadi ngerembuk, ada masalah apa dan sebagainya. Sudah ini istri mengalah sedikit dengan apa yang bisa diatur gitu. Kadang-kadang mungkin ya karena ya bukan nabi, mungkin ya merawatnya kurang, terus protes dan sebagainya. Nah, ini fa'in radiyat, maka jika ridho siapa imro'ah bidzalika tersebut, kalau memang istrinya itu bisa rela dengan pengorbanan lagi seperti itu, baik itu giliran maupun nafkah ya, maupun nafkah.
Jadi diatur sedikit lagi gitu, bisa jalan-jalan. Kalau ridho, tapi kalau wailah dan jika tidak, karena zauji maka atas suami ayyufiha jika memenuhi siapa zauj akan imro'ah, hak akan haknya imro'ah. Kalau bisa ya, maka suami bisa memenuhi terhadap hak-haknya istrinya itu. Tapi kalau tidak, auyufarikoha atau memisah, mencerai siapa? Karena hak cerai itu ada di zauj. Jadi kalau laki-laki mencerai itu bukan berarti pasti perempuannya salah. Enggak. Karena proses cerai itu juga bisa muncul dari usulan dari yang wanita, namanya rawa. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya sampai sekian suaminya tidak memberi nafkah secara terus menerus, nah ini bisa terkena pasal. Kalau tidak, artinya kalau istrinya itu tidak bisa menerima hal seperti itu, ya sudah, suaminya itu memisah atau mencerai kepada ayyufarikoha, kepada istrinya itu tadi. Wasulhu adapun damai itu khairun, lebih baik. Walaupun alternatif pemecahannya tadi itu bisa suhbah, bisa berjalan terus, atau bisa berpisah, tetapi yang paling baik itu adalah damai. Ya, damai, yang paling baik damai. Ya, yang namanya rumah tangga itu ya perlu ditekuni, perlu diseriusi supaya terbentuk yang namanya dua biji belah, kemudian separuh menyatu menjadi satu, kemudian tumbuh. Kalau proses penyatuannya itu belum jadi, ya belum bisa disebut sebagai tumbuhan. Bagaimana mungkin yang namanya separuh kemudian tumbuh sendiri-sendiri, ya tidak mungkin karena belum lengkap. Misalnya tumbuh itu kalau sudah menjadi satu. Nah, proses penyatuan itu supaya diyakinkan, dimantapkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rumah tangga yang satu di Jogja, yang satu ada di Lampung, dan itu berjalan sampai bertahun-tahun, sampai ya bagaimana mungkin kayak gitu itu terbentuk sebuah rumah tangga. Prosesnya itu tidak dijalani. Saya itu punya luar biasa nih, ada dosen kedokteran Gajah Mada, punya anak perempuan, kebetulan juga pinter jadi dokter, tetapi kemudian menikah. Suaminya itu ada di Tangerang, di perusahaan swasta. Nah ini kalau penugasan di puskesmas itu di Jogja. Nah itu oleh ayahnya itu dinasihati, kalau kamu itu memang punya rumah tangga, ya sana kamu itu ikut kepada suamimu, masya Allah, sampai gitu loh ya. Orang-orang sekarang kan nggak kayak gitu ya, sini dilakukan, sana dilakukan, kemudian nanti bisa dikomunikasikan. Itu oleh orang tuanya yang juga dokter itu, dokter dosen, itu dinasihati anaknya. Ya akhirnya dilepas ke PTT ya, dokter PTT. Jadi dilepas karena mengikuti terhadap suaminya. Ya sana kamu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu bagus terus sih. Nah, memang kalau mau aturannya sebenarnya, jadi itu dikasih oleh Allah Ta'ala, disayang oleh Allah. Wasul khair minal furqati, dibanding dengan furqah, dibanding dengan pisah, wan nusuzi dan nusus.
dibanding dengan pure itu tadi melarikan diri. Balik rodi dan suami berpaling, nggak menyapa, nah itu tidak bagus. Oleh telah berfirman siapa ta'ala Allah ta'ala fi bayanima di dalam menjelaskan sesuatu. Jubila yang di trademark, yang di template alaihi atau jabala yang mengkarakteristik alaihi siapa fi bayanima jubila yang dikarakterkan alaihi kepada siapa rencana manusia. Allah Ta'ala ini memberi penjelasan mengenai bagaimana sebenarnya watak dasarnya manusia. Waudiratil angkutusuh dan dihadirkan apa angkusuh diri atau tubuh asyuka akan suh itu selalu protes, gersah. Di sini tafsirnya syid asyuka syiddatal bukhli akan sangat pelit, sangat bakil, sangat pelit. Jadi manusia itu loh, template-nya itu dibuat oleh Allah itu dalam kondisi sangat pelit dia, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau tidak itu berarti sudah diasah, sudah dididik menjadi tidak. Tetapi dasarnya itu sangat pelit. Jubilat, jubilat artinya diwatakkan apa syiddatul bukhli alaihi kepada jabalat artinya mewatak apa al-anfus alaihi atas syuh. Maka seolah-olah al-anfus maka itu hadiratuhu la tagibu anhu. Kadirnya asyuh la tagibu tidak hilang apa al-anfus anhus dari asyuh. Jadi itu nempelnya sudah luar biasa. Jadi orang itu cenderungnya pelit. Dan kalau Quran memberitahu seperti itu, tinggal diukurkan kepada kita. Kita ini termasuk apa enggak gitu. Alhamdulillah hendak, semoga enggak ya. Al-makna dapat maknanya itu annal mar'ata sesungguhnya. Karena orang itu kalau dermawan itu sebenarnya di hati itu jadinya longgar, di hati itu nyaman, enak. Dan longgar itu, dermawan itu tidak harus banyak. Tapi kalau watak itu ada kecenderungan. Al-mana dapat maknanya itu annal mar'ata sesungguhnya wanita itu latakatu hampir tasmahu tidak mentolerir siapa mar'ah binasibiha terhadap bagiannya mar'ah min zaujiha dari suaminya mar'ah. Jadi wanita itu loh ya, itu pada dasarnya dia itu pengen selalu meminta bagiannya itu kepada suaminya. Bagian nafkahnya itu jangan sampai suaminya itu tidak memperhatikan kepada dia, menuntut bagiannya dia. Itu termasuk watak dasar dari wanita yang sudah ditempelkan oleh Allah. Nah, kayak gitu ya, Masya Allah. Gitu ya. Masya Allah. Itu tantangan. Sedangkan warna julu ada laki-laki itu layakatu tidak hampir yasmaku mentolerir siapa rajul alaiha atas almar'ah binafsihi terhadap dirinya rajul. Demikian pula laki-laki ini hampir-hampir tidak mampu mentolerir kepada wanita tadi kalau sudah urusan diri sendiri, yaitu idza habba ketika mencintai siapa
zauj ghairaha akan selain mar'ah. Kalau misalnya laki-laki itu ada faktor-faktor selingkuh, apa gitu. Ini termasuk watak dasar nih laki-laki, naudzubillah ya. Ya, termasuk itu. Jadi yang perempuan tadi itu watak dasarnya adalah coba kayak gitu ya. Kalau laki-laki dan perempuan berjalan bersama-sama, nanti itu perempuan itu kan hanya asyik melihat kepada dirinya sendiri. Saya itu sebenarnya sudah cantik apa belum? Macak saya. Nggak betul dia suami saya itu sebenarnya ya apa pantas enggak, orangnya itu mengimbangi saya itu pas apa enggak gitu, itu enggak betul dia. Dia itu hanya asik kepada dirinya sendiri. Lah kalau laki-laki beda lagi. Yang diurus pasangannya itu lah, ini kurang ini. Itu yang laki-laki. Masya Allah. Masya Allah. Itu template dari Allah Ta'ala itu kayak gitu. Jadi kalau terhadap urusan nafkah perempuan itu nuntutnya luar biasa, tidak mau dikurangi sedikit pun juga, seperti nggak bisa ditawar-tawar. Kalau laki-laki itu kalau ada keinginan nyeleweng kayak gitu itu juga sulit untuk ditolerir, masya Allah. Wa in sinu dan jika berbuat baik siapa kalian semua, asyaratan nisaya akan mempergauli terhadap wanita, watataku dan bertakwa siapa kalian, al-juro akan suatu kezaliman, alih atau kenakalan alaihinna atas. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu kan ada siapa Allah bima terhadap sesuatu ta'maluna yang mengerjakan siapa kalian semua itu khabiran maha mengetahui. Kalau kamu itu berusaha untuk berbuat baik kepada istri kamu, niatmu itu kayak gitu, di hatimu seperti itu, ada dorongan kuat untuk berbuat baik kepada istrinya, kemudian takut untuk berbuat lalim, takut untuk berbuat jahat. Ya, karena ada itu laki-laki terhadap wanita kok sampai memukul. Bukan memukul, sebenarnya nggak usah memukul, tangannya saja mau ditamparkan itu mau padahal belum. Itu sudah perilaku yang tidak baik ya. Karena sakitnya itu nggak sakit secara fisik, tapi di hati itu sakit. Jadi sakitnya itu di sini. Sakitnya itu jadi di hati itu sakit. Ya. Fa'innallaha kalau bisa seperti itu berbuat baik, bertakwa kepada Allah, maka Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang dikerjakan oleh kalian. Nah terus gimana? Waijazikum maka membalas siapa Allah kum kepada kalian semua bi terhadap mata malu. Walan tastati'u dan tidak mampu siapa kalian semua tak tiru jika berbuat adil siapa kalian. Itu sawa ya sawa ya sawa ya wa anta adilu aeta tasu ta'dilu bil mudhari tasubu jika berbuat tegak siapa kalian, berbuat lurus siapa kalian banan nisa'i antara istri-istri. Bermahbati kalau misalnya seorang laki-laki punya istri lebih dari satu. Sebenarnya laki-laki itu nggak mampu berbuat adil. Jelas, walan tastati'u an ta'dil. Kan kalau di surat An-Nisa itu
kalau kamu tidak bisa berbuat adil maka satu kan gitu. Tapi sebenarnya penjelasannya itu lebih logis itu di sini. Bukan berarti kontradiksi, itu kan ideal kalau nabi dan sebagainya. Kalau panjenengan itu melihat cerita-cerita rumah tangga nabi sebenarnya juga normal-normalnya itu ya sebagai manusia, ada kalanya pasang surut, gejolak dan sebagainya. Tetapi semuanya itu masih dalam batas toleransi gitu loh ya. Jadi nggak mungkin kok nggak muncul orang bergerak, hati bergerak, jadi dinamis, ada pasang surut dan sebagainya. Siapa? Sofia itu anaknya siapa? Anaknya Umar. Pernah protes sampai lapor kepada anaknya Umar. Protes kepada, ceritanya nggak saya ceritakan, cuma ujungnya saja. Nabi ini nggak benar gini gitu. Nah, terus akhirnya oleh Rasulullah Umar dipanggil, diundang. Terus kemudian sudah ya sekarang siapa yang mau matur kepada ayah, kamu dulu apa saya? Ya panjenengan mawon asalkan jujur. Langsung Umar tuh mak teratap gitu kok. Nabi kok masih disyarat-syarati asalkan jujur kayak langsung tampar ya oleh Umar itu. Ditampar, tapi Nabi itu mengatakan cukup. Nah, panjenengan jangan datang ke sini itu tidak dalam rangka seperti itu. Nah, gitu. Tidak dalam rangka mengerasi kepada anaknya itu. Jadi kayak gitu ya. Jadi masalah ada, tetapi diselesaikan. Dan semuanya itu dalam kendali Nabi. Walantas dan tidak mampu siapa kalian cuma ta'adilu jika berbuat adil siapa kalian ayat subuh bainan nisai antara banyak wanita. Kalau kamu punya beberapa istri itu nggak bisa berbuat adil fil mahabbati di dalam cinta. Walau harastum, walaupun kamu sangat semangat berusaha keras untuk berbuat adil ala dari atas hal tersebut. Fala tamilu, namun ya jangan kamu itu condong kulal maili akan condong yang banget. Nah, walaupun begitu ya kamu itu jangan terlalu condong ilalati kepada istri tuhibbunaha yang mencintai siapa kamu kepada lati bil qismi baik di dalam giliran wan nafaqati dan nafkah. Kamu jangan kalau gitu apalagi diperlihatkan ya jangan. Kamu jangan kelihatan terlalu condong kepada istri yang paling kamu cintai. Di hati kamu pasti ada kecondongan bahwa istri ini dengan istri ini enggak sama. Ada yang lebih dicondongi, tetapi jangan keterlaluan. Ya. Fatadaruha, maka tinggalkanlah olehmu semua akan Anisa mailah akan kecondongan. Tatruku artinya meninggalkan siapa kalian al-ma'mala akan kecenderungan anda dari An-Nisa. Jadi jangan terlalu ditonjolkan baik dalam giliran maupun nafkah ya. Kalau mu'allaqati pada daruha maka kemudian kamu meninggalkan kepada Nisa tatruku artinya meninggalkan siapa engkau al-mamala akan orang yang dipalingi anha dari imro'ah. Kalau mu'allaqati seperti digantung. Sehingga kamu itu menjadikan istri kamu yang kamu tadi itu ya nggak terlalu cinta, nggak terlalu itu kalau mu'allaqah seperti digantung. Allati yang lahia tidak
an-nisa. Lahia tidak ada pun an-nisa itu aimun janda. Walahia dan tidak ada pun an-nisa itu zatu ba'lin punya suami. Tapi seperti digantung, dicerai juga tidak. Tetapi kalau dia itu punya suami kok ya nggak pernah diendangi, nggak pernah nah itu namanya digantung, dilarang, tidak diperbolehkan seperti itu. Kalau mu'allaqah. Wa in tuslihu dan jika berbuat damai atau berbuat maslahat siapa kalian bil adli dengan adil bil qismi dengan giliran. Mata takwa dan bertakwa siapa kalian ajura dari kelanjutan atau dari kezaliman. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu ghafuran maha mengampuni. 5 kepada sesuatu bikal bikum di dalam hati dari kalian semua minal maili dari kecondongan. Jadi kalau dengan kondisi seperti tadi kamu punya kecondongan ke yang lain, tetapi kamu bisa membungkus dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta suatu perdamaian. Allah itu mengampuni terhadap kondisi hati kamu yang seperti itu. Wa innallaha maka ya rahiman lagi maha menyayangi bikum terhadap kalian bidzalika di dalam al-mair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini materinya materi apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lam yatalim kadudaha mudalakan abada wa madataba asala bimata zamani minhu damabun falam daharaba wa ma waqa'at Babatun abadang fi jismihi al-hasani barang biqalbihi kama min ru'yatun sabatat wala yuradaru bawlin minhu fi alani Qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yuradil syamsi Kitbahu qad allada qawman nidanasu Berbilada bisyada bimuhatan Adil qasai safahabadaha Qur'anina Karinarin wa suratin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, saya tutup dulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.